Kita mulai ya, teman-teman semua. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menuai kebermanfaatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Amin. Di bulan Ramadan yang suci ini, semoga semangat kita terus membara. Amin. Kembali lagi bersama saya, Rofi Nurasana, atau biasa dipanggil Sana. Saya adalah Duta Perpustakaan UMP 2022. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan segala karunia-Nya sehingga kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Kawan-kawan semuanya, di momen yang sangat spesial kali ini, apalagi di tanggal 23 April kemarin, kita itu memperingati Hari Buku Sedunia. Jadi ini adalah momen yang cocok untuk kita berdiskusi dan berbincang tentang buku. Apalagi di UMP ini kita memiliki sosok penulis yang sangat luar biasa dan sosok pakar sastra yang sangat luar biasa yang tentu hari ini jadi pembicara kita atau narasumber kita. Nah, pagi hari ini kita akan membedah bareng buku yang berjudul Gelisah Malam. Gelisah Malam, Rancau Seorang Tuna Asmara karya Makrus Ahmadi. Dengan narasumber kita yang sangat berkompeten yaitu ada Ibu Dr. Laili Nurlina MPD. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali Mbak. Alhamdulillah. Luar biasa. Lalu ada Bapak Makrus Ahmad SEI MSI. Apa kabar Bapak? Ya Mbak, alhamdulillah baik, sehat Bu Nurlina. Alhamdulillah. Ini pembicara kita, narasumber kita udah sangat bersemangat banget, sangat jadi tokoh panutan untuk kita sebagai pemuda. Nah, jadi kita itu hari ini akan membedah dari sudut pandang pembaca sekaligus pakar sastra, sekaligus kita juga akan membedah dari sudut pandang penulisnya. Oh ya, saksikan bedah buku sampai selesai karena nanti kita bakal ada door prize menarik untuk kalian yang aktif dalam partisipasi bedah buku kali ini. Nah, sebelumnya saya akan bacakan CV dari narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Laili, Dr. Laili Nurlina MPD. Beliau merupakan dosen pendidikan bahasa asing khususnya pada pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya lokal. Nah, selanjutnya, mungkin ini kalau yang sering ikut program MBK itu nggak bakal asing dengan sosok beliau ya, karena beliau yang selalu dari awal sampai akhir menemani kita dalam proses dari data, dari finalisasi kita dalam program-program MBKM. Kemudian yang kedua ada Bapak Makrus SEI MSI. Tempat tanggal lahir beliau di Pamekasan 30 Maret 1986. Nah, beliau ini memiliki banyak sekali prestasi teman-teman semua yang teman-teman bisa lihat. Yang kalau dibacakan mungkin sehari semalam nggak mungkin cukup. Jadi riwayat pendidikan beliau adalah di S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2-nya di Universitas Islam Indonesia. Beliau pengalaman ada dari bidang penelitian, terus pengabdian kepada masyarakat, yang mana saya akan bacakan salah satunya pengembangan magang lembaga keuangan syariah dan proyek kemanusiaan dalam kurikulum MBKM guna meningkatkan daya saing lulusan yang didanai sebesar 25 juta oleh Ditjen Ristek Dikti Kemendikbud-Ristek Dikti Republik Indonesia. Selain karya Gelisah Malam, beliau juga menerbitkan karya yang non-fiksi, teman-teman semua. Ini relate dengan background beliau seorang pelajar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nih, teman-teman bisa lihat semuanya ya. Jadi, ketika teman-teman yang lagi cari tentang bukunya, bisa nih langsung cari judul dari bukunya beliau. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pembicara pertama yang mungkin ini kita mulai dari sudut pandang pembaca dan
pakar dari sastra kita, yaitu Ibu Dr. Laili Nurlina MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rofi. Mohon izin Pak Mahrus, saya ingin membedah buku Pak Mahrus, di mana judulnya adalah Gelisah Malam Racau Seorang Tuna Asmara. Masya Allah, relate banget ya dengan kita. Oh, dengan kita bukan kita, dengan Anda semua teman-teman. Kalau saya kan sudah menemukan tambatan hati ya, jadi sudah nggak mencari lagi. Dan kemungkinan besar ini ketika Pak Mahrus ketika menulis atau mungkin arsip-arsipnya gitu ya, itu sebelum menemukan, sehingga banyak sekali gelisah-gelisah itu ditulis. Dan saran saya teman-teman, kalau Anda sedang merasakan galau, gelisah atau apapun itu, silahkan dijadikan karya-karya yang bermanfaat. Jadi tidak perlu kemudian bikin status-status yang akhirnya mempermalukan diri sendiri begitu ya. Akan lebih bagus ditulis mungkin di Wattpad yang sekarang itu kan yang lagi ngetren banget ya, bisa pakai blog atau pakai apapun kemudian dibukukan teman-teman. Dan itu nanti akan menjadi tambahan portofolio Anda semuanya gitu ya. Di sini kenapa dinamakan tuna asmara? Beliau mendefinisikan sebagai fakir perasaan senang kepada lain jenis gitu ya. Jadi di sini asmaranya memang asmara kepada lain jenis. Tetapi kalau kita bicara tentang cinta, tentang asmara, tentu saja tidak bisa dibatasi hanya kepada lawan jenis, teman-teman. Karena kepada sesuatu yang memang betul-betul kita cintai itu biasanya kita akan melakukan berbagai hal supaya seseorang yang kita cintai itu nyaman dengan kita gitu ya. Dan biasanya sih kalau mahasiswa semester mungkin 6, 4 itu kan sedang mencari ya. Sedang mencari apa Mbak Rofi? Sedang mencari lah ya pokoknya ya. Dan tentu banyak sekali yang kemudian karena belum pasti itu ya, karena belum pasti itu sehingga kemudian timbul perasaan-perasaan galau. Iya nggak sih dia itu jodoh saya begitu ya? Iya nggak sih dia yang terakhir untuk saya? Dan itu pun ditulis oleh penulis di buku ini. Setelah dibedah ya teman-teman, silahkan ke perpustakaan. Perpustakaan kita itu luar biasa loh teman-teman. Tadi saya library touring ya, saya muter ke perpustakaan. Itu ruangannya sangat bagus dan Anda saya harap mulai betah. Ini kan sudah tidak ada pandemi lagi ya. Pandemi insya Allah sudah berakhir dan silahkan Anda mulai main ke perpustakaan. Terutama yang semester 6 kan sebentar lagi Anda mau skripsi begitu. Di sini penulis tidak istilahnya tidak memisah-misah menjadi bab per bab begitu teman-teman. Tetapi beliau itu menulis dari cerita ke cerita. Banyak sekali dan bervariatif sekali. Jadi beliau memang kalau saya katakan mungkin di dalam benaknya itu sangat meletup-letup begitu. Banyak sekali yang ingin ditulis, banyak sekali yang ingin diungkapkan begitu ya. Sehingga dari bab ke bab itu betul-betul ditulis tetapi tetap ada koherensinya. Jadi ada satu benang menahnya yaitu tentang cinta itu. Ya, jadi beliau itu dari yang pertama itu tentang LDR teman-teman. Ya, apa ya LDR itu ya? Long distance relationship itu ya. Ada yang seperti itu di sini? Banyak gitu ya. Ya Bu, banyak Bu, long distance relationship. Saya suka dia nggak suka kan long banget Bu. Baiklah. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud adalah sudah punya hubungan tetapi kekasihnya di luar mana begitu ya. Tidak sekotak begitu. Sehingga kemudian perlu adanya effort, perlu adanya usaha untuk menggabungkan kembali, menghubungkan kembali perasaan itu. Dan satu hal yang sangat bagus dalam LDR itu adalah ketika mau bertemu. Mungkin kita kalau sekarang sedang merasakan ya, kalau mau maghrib itu rasanya tuh kangen banget gitu dengan adzan maghrib ya. Mungkin seperti itu karena saya tidak merasakan LDR ya. Jadi mungkin nanti Pak Mahrus bisa menceritakan kenapa kok ditulis seperti itu ya, kenapa harus LDR gitu ya. Nah, itu mungkin seperti itu. Begitu mau ketemu tuh deg-degan, aduh gimana ya udah mau maghrib nih. Mungkin seperti itu rasanya lebih ke arah sana. Tetapi pilihan bahasanya teman-teman, pilihan bahasanya itu manis sekali. Jadi tidak kemudian dibumbui hal-hal yang kemudian kita berpikirnya jorok gitu ya. Tidak ada kata-kata yang seperti itu. Tidak ada arahan-arahan yang merujuk ke bahwa cinta itu harus nafsu, cinta itu harus yang sekarang ya. Sekarang kalau kita melihat ada istilah apa?
TTM ya, teman tapi mesra gitu ya, teman tapi dia juga berhubungan dengan lawan jenis gitu, tapi tidak ada status gitu. Dan itu tidak ada dalam kamus si penulis dan tidak ada dalam kamus saya juga. Ya, karena kalau kami kan mungkin kita termasuk generasi lama ya, Pak ya. Kalau udah suka ditembung ya udah jadi gitu. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin kita katakan terlalu banyak pertimbangan mungkin ya. Benar nggak ya dia jodoh saya ya? Boleh nggak ya gitu dan sebagainya. Sehingga banyak sekali pertimbangan-pertimbangan itu. Ada LDR di dalamnya, kemudian juga yang bagusnya lagi teman-teman, beliau juga merekam setiap peristiwa. Kalau kita ingat dulu ada Rohingya, kemudian ada kenaikan BBM, bahkan sekarang juga sedang ramai ya. Jadi kalau saya jadi Anda sih saya akan mengabadikan apa yang saya rasakan dan itu dikontekskan atau dikaitkan dengan kondisi saat ini gitu. Sehingga itu akan menjadi sebuah karya yang sangat bagus. Karena apa juga tadi Mbak Rofi sudah mengatakan bahwa teman-temannya MBKM pasti kenal gitu ya. Salah satu hal yang bisa meningkatkan kinerja teman-teman semua adalah karya teman-teman semua. Kalau Anda sudah di prodi unggul, ayo pertahankan dengan karya-karya Anda. Yang belum unggul, silahkan boost, silahkan tingkatkan dengan karya-karya Anda. Karena salah satu indikatornya adalah Anda harus berkarya, supaya nanti prodi Anda juga bagus. Nah, kemudian kalau membaca buku ini, teman-teman, saya jadi senyum-senyum sendiri gitu ya. Kadang juga sampai meneteskan air mata gitu. Karena kata-katanya itu betul-betul seperti saya mengalami gitu. Saya mengalami cinta itu tuh seperti apa gitu ya. Tapi saya tidak tahu sih apakah Pak Mahrus memang mengenal begitu banyak cinta dan asmara sehingga bisa menceritakan cinta itu dari berbagai segi. Ada yang merah, kuning, hijau, dor hijau ya, meletus gitu ya. Nah, itu kayaknya itu pilihan katanya narasinya itu betul-betul tergambar. Oh, begitu ya gitu. Bagaimana menceritakan ketika kekasihnya harus meninggal gitu ya, harus meninggal ya, meninggal karena takdir begitu ya, karena sakit begitu ya. Itu tuh betul-betul sampai meneteskan air mata, ya Allah gitu ya, rasanya ditinggal orang yang kita cintai, yang kemudian sampai apa istilahnya sampai bertahan karena perasaannya itu betul-betul terjaga begitu ya. Nah, itu kan kalau saya melihatnya itu banyak sekali ibroh yang bisa kita lihat teman-teman. Anda bisa membacanya dan kemudian Anda bisa mengambil banyak hikmah di dalamnya. Supaya cinta atau asmara yang Anda alami itu tidak sekedar apa ya, sekedar perasaan-perasaan yang kemudian nanti karena itu terlalu dipupuk, kemudian Anda mendewakan itu sehingga malah menjadi sebuah bumerang untuk Anda. Ingat bahwa Anda itu mahasiswa sehingga banyak orang itu memupukkan harapan kepada Anda gitu ya. Kalau orang mengatakan mahasiswa kan pasti banyak sekali harapan. Di sini juga diceritakan bagaimana ketika latar belakangnya adalah mahasiswa begitu. Mahasiswa yang sangat kritis, kemudian aktif dalam organisasi. Itu harus bagaimana sih hidupnya begitu. Atau sebaliknya, mahasiswa yang memang hanya kampus, kos, kakus gitu ya mungkin ya, kantin begitu ya, itu juga diceritakan di sini. Sehingga memang menjadi satu hal yang menakjubkan begitu ya, begitu banyak ide-ide yang diceritakan dan kelihatannya memang seperti kalau membaca buku ini tuh kayak melihat kembang api gitu ya. Kalau saya salah mohon kan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Karena memang letupan begini nanti ceritanya kok beda lagi ya. Di hal berikutnya kok beda lagi ya begitu teman-teman. Dan ini saya pikir buku yang saya sarankan untuk Anda baca supaya nanti Anda bisa punya referensi, punya guidance, terutama Anda yang baru ditinggal pacar ya, tolonglah ya. Jangan kemudian terpuruk, aku sendiri, kemudian nyanyinya lagunya putus terus ya, hati-hati di jalan terus ya, aduh hati-hati di jalan gitu ya. Yang di hati kapan jalan-jalan gitu ya, enggak ya. Nah, itu kan perlu apa ya, Anda bisa melihat banyak hal di sini. Jadi tidak perlu semuanya dialami, biar Pak Mahrus saja yang mengalami, Cak Mahrus saja yang mengalami, dan kita membacanya dan menikmatinya. Saya pikir proses kreatif seperti ini karena memang banyaknya pengalaman yang dialami. Tidak mungkin kita bisa menulis begitu banyak hal kalau kita tidak mempunyai proses kreatif atau tidak punya pengalaman. Pengalaman itu tidak harus kita alami sih sebenarnya sih. Bisa jadi kalau misalnya kita mendengarkan curhatan teman,
curhatan tetangga mungkin, kemudian karena Anda pintar nulis, kemudian dikemas sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah karya yang bagus begitu. Satu yang kritikan juga, jadi buku ini juga banyak kritikannya teman-teman. Satu hal yang kemudian menarik menurut saya adalah ketika penulis itu meng-highlight atau menekankan atau menceritakan tentang kita mungkin masih kenal ya lokalisasi doli. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi dan itu diangkat. Buku ini tahun 2020 teman-teman. Berarti masih sangat kontekstual, masih sangat kekinian. Beliau itu menulis bukan hanya pakai rasa ya, tapi pakai data juga gitu. Beliau juga menganalisis, mengobservasi, tapi main ke doli juga nggak, Ustadz? Nanti Bu, saya ceritakan Bu. Oh, ya. Karena di situ tuh terlihat sekali latar belakangnya tuh kuat gitu teman-teman ya. Kenapa ya harus dibubarkan? Kalau dibubarkan itu akan mengakibatkan efek ini gitu. Jangan-jangan kemudian kalau itu tidak dilokalisasi kemudian nyebar. Saya analogikan kemarin pandemi COVID ya, bagaimana kita tidak boleh keluar dari rumah kita supaya atau yang sakit harus dikarantina gitu ya, harus dikarantina supaya nanti tidak nyebar. Nah mungkin juga analoginya seperti itu. Saya berapa menit, berapa jam Mbak? Biasanya kalau saya ngomong tuh nggak berhenti. Harus ada ya timer gitu ya, teman-teman mahasiswa pasti sudah tahu ya kalau udah ngobrol terus gitu. Berapa menit Mbak Rafi? Sekitar 15 sampai 30 menit Ibu. Berarti berapa menit lagi nih? Tidak di timer. Itu teman-teman. Dan salah satu hal yang penting lagi adalah karena Anda mahasiswa, silahkan berkelana akademik itu kemana-mana. Jangan hanya terbatas pada buku-buku yang yang Anda sukai saja gitu. Karena kalau kita sering membaca yang berbeda genre begitu, kita pasti akan terbuka cara berpikir kita. Kita pasti akan terbuka empati kita kepada orang lain. Kita akan lebih menghormati orang lain juga teman-teman. Karena kadang-kadang kalau kita sudah misalnya saya sajalah, saya kan tentang pengembangan bahan ajar. Kepinginnya saya itu nanti ya profesionalisme saya ya tentang bahan ajar itu gitu. Terus aja. Nah, kemarin ketika perpustakaan, Bu, bedah bukunya Pak Mahrus dong. Aduh, ini sebenarnya bukan aku banget gitu ya Pak Mahrus. Ini bukan aku banget. Oh, tapi oke lah karena saya senang tantangan. Sama dengan teman-teman kalau ditantang pasti oke saya jawab gitu. Kemudian juga di sini diceritakan juga bagaimana seseorang begitu ya yang berusaha meraih cita-cita sampai dia harus kuliah di luar negeri gitu ya. Kemudian ada yang sudah dijodohkan, ternyata jodohnya juga malah selingkuh. Aduh, gimana rasanya coba? Udah harus meninggalkan yang dicintai, saya nggak ngerti ya apa yang dalam pikiran Pak Mahrus kok ya yang jahat-jahat begitu diceritakannya. Mbok yang happy ending aja gitu loh ya. Tapi itulah hidup teman-teman. Bukan hanya manis terus, tapi kita memang harus merasakan pahit, harus merasakan jatuh, merasakan terluka supaya nanti ketika berdiri lagi lebih kuat begitu ya. 190 halaman betul-betul seperti kita makan seperti makan cemilan aja teman-teman. Karena memang tidak berat dan kita tidak perlu mencerna yang berat-berat gitu. Kita harus mikir, aduh, ini pakai teori apa ya? Ini enggak seperti itu. Tetapi di dalamnya penulis juga memasukkan teori-teori yang beliau ketahui gitu ya. Misalnya ada apa ya Pak Mahrus ya? Kemarin saya baca juga beliau mungkin teori psikologi, teori sosialis dan sebagainya masuk juga di dalamnya. Kemudian mengutip nama seperti Buya Ma'arif gitu ya. Dan itu kan orang-orang tokoh besar, SBY begitu. Kok itu mama yang satu nggak dicolek ya Pak? Mama yang lagi viral nggak dicolek gitu. Yang kita harus merebus mendoan itu nggak dicolek ya. Oh mungkin kan 2020 ya Pak ya. Nanti ditunggu karyanya 2022. Tolong yang itu dimasukkan karena itu sangat viral. Satu hal yang perlu kita ketahui teman-teman. Bahwa
apa yang kita alami ini itu Anda mendengarkan saya, Anda dihargai oleh orang lain itu karena Allah tidak membuka aib kita, gitu kan ya. Jadi buku ini pun tidak membuka aib apapun. Saya tidak berpikir bahwa Pak Ma'rus yang kemudian main ke Doli ya, nggak tahu juga mungkin iya, tapi di sini saya tidak berkesimpulan seperti itu. Artinya memang kita harus berhati-hati gitu ya dalam bertindak. Seperti yang kita ketahui yang lagi rame nih sekarang ini ya, misalnya itu penyanyi cover ya, itu kan sebenarnya sangat sepele teman-teman, iya nggak? Kita pun sering geleweyannya nggak? Mungkin kalau teman-teman mungkin suka memparodikan cara saya mengajar juga mungkin. Nah, pas kok yo kena gitu. Artinya kalau memang sesuatu itu akan sangat mudah jatuh gitu. Akan sangat mudah jatuh kalau memang Allah berkehendak untuk menjatuhkan. Nah, bagaimana supaya kita tidak sampai jatuh, maka kita harus mendekat kepada yang Maha Cinta itu. Kita berdoa terus, silakan berdoa terus karena Anda belum menemukan tambatan hati ya. Termasuk Mbak Rofi kayaknya belum ya. Belum ya Mbak ya? Dibuka ya lowongan untuk Mbak Rofi. Itu ya. Oh sudah. Oh sudah. Alhamdulillah sudah available ya. Nah, artinya di sini jangan sampai jatuhkan diri kita atas nama asmara itu, kemudian menjadikan diri kita itu malah jadi tidak terhormat gitu ya. Karena di sini juga ada sebuah cerita, walaupun bukan istilahnya aktor utama yang diceritakan gitu ya, bahwa bagaimana orang ini pernah salah jalan gitu kan ya, pernah salah jalan, kemudian juga harus hamil di luar nikah begitu, dan bagaimana kemudian dia harus hidup dengan anaknya sendiri karena si cowoknya ini pergi begitu ya, pergi begitu saja. Nah itu kan perlu kita tahu bahwa koridor-koridor apa, batasan-batasan apa. Ketika kita mendewakan perasaan itu, jangan sampai kemudian perasaan itu membelenggu kita dan kemudian malah membuat batasan-batasan kita untuk bergerak. Gitu. Karena percaya saja teman-teman, ketika Anda itu melepas satu cinta, insya Allah Allah itu menyiapkan cinta yang lain yang lebih baik begitu. Jadi jangan kemudian ketika diputus, karena saya sering lihat status teman-teman atau status mahasiswa saya ya, kok itu nggak move on begitu ya, kenapa gitu, sebegitunya kah gitu kan ya, cinta itu kayaknya dalam banget, kemudian nyanyi yang terdalamnya itu ya Ariel Noah gitu ya. Mungkin karena saya tidak mengalami jadi kadang-kadang saya ketawa sendiri gitu ya. Oke, itu menikmati perasaan itu memang perlu, tetapi jangan kemudian kita terbelenggu, dan akan sangat bagus perasaan itu kemudian dibuat buku seperti ini. Nanti akan saya baca gitu ya. Ntar kapan-kapan kita bedah lagi. Kita beri nama Mahrus 2 atau fans Mahrus. Karena teman-teman ditunggu karyanya juga gitu. Mungkin itu nanti kita nyambung kalau Pak Mahrus sudah menceritakan tentang proses kreatifnya teman-teman ya. Karena saya kan baru menebak-nebak dan belum tahu kenapa ya. Bisa bagaimana beliau itu dari satu tema ke tema lain, dari satu cinta ke cinta lain, dan akhirnya berlabuh di Majenang begitu kan. Apakah itu semuanya memang kisah nyata atau bagaimana? Saya kembalikan ke Mbak Rofi. Monggo. Terima kasih Ibu Laili, sangat menarik dan benar-benar ini kesempatan luar biasa menurut bagi saya, utamanya ketika membedah dari segi pembaca sekaligus dari ahli dalam bidang sastra. Jadi bedahnya tuh nggak dari sudut pandang, tapi dari berbagai sudut pandang. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung beri waktu kepada penulis kita hari ini, Bapak Makrus. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rofi, kemudian Bu Laili ya. Terima kasih Bu kesempatannya dan teman-teman sekalian. Ini terus terang saya juga tidak menyangka ini ya, buku yang terbit. Sebenarnya ini buku iseng-iseng Bu sebenarnya. Buku iseng-iseng yang ternyata kok malah dibedah begitu. Sementara buku yang saya kirim ke Perpus itu tidak buku ini sebenarnya. Ada beberapa buku yang lain yang saya berikan ke Perpus. Biasanya kalau ada buku kemudian dikirim sama penerbit, biasanya sebagian saya bagikan ke Perpus, tidak
Untuk apa sebenarnya? Karya Yang penting teman-teman ya Mbak, ya Mas, ya Pak ya, jadi Mas. nggak apa-apa. Termasuk karya teman-teman itu Iya, kalau Anda punya karya silahkan di-perpus loh teman-teman supaya nanti dibaca. Jangan hanya dibaca teman-temanmu saja, tapi kalau di perpustakaan nanti bisa dibaca seluruh tamu mungkin kalau datang ke sini juga mahasiswa. betul Bu. Saya juga menulis juga dengan mahasiswa yang kemarin ini ada 8 judul itu, 8 judul untuk dari mahasiswa PAI. Jadi mahasiswa PAI sendiri yang menulis, kemudian yang editornya juga mahasiswa sendiri. Kalau sebelumnya saya jadi editor ternyata lelah, maka kemudian saya berikan ke teman-teman agar ada pengalaman baru berkaitan dengan tulis menulis. Kembali lagi ke buku Gelisah Malam. Jadi Gelisah Malam itu judulnya bukan ini awalnya. Tetapi karena saran dari beberapa teman itu kayaknya di ini saja diganti Gelisah Malam. Kemudian Racau Seorang Tuna Asmara. Racau itu kan seperti ngomel ya statusnya kayak gitu. Tetapi gini, saya ingin belajar tentang ternyata itu menulis non fiksi menurut saya mungkin bagi sebagian orang berbeda, tapi bagi saya menulis buku fiksi dibandingkan buku non fiksi jauh lebih sulit menulis buku fiksi. Jadi entah itu bentuknya novel atau entah bentuknya cerpen atau segala macamnya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis buku non fiksi. Kalau saya terus terang ini karena dibedah, jadi saya menghitung Bu. Saya selama ini nggak pernah hitung buku saya berapa gitu. Ternyata kok sudah 12 ya. Saya juga baru tahu gitu. Kayak saya mulai dari sini dulu. Jadi saya itu menulis buku biasanya dari awal itu saya meniatkan pertama itu menulis itu bukan untuk menulis untuk mencari popularitas. Nyatanya saya kan tidak terkenal, terbukti. Kemudian ada yang menjadi penulis ini ingin mencari uang. Saya nggak banyak. Saya masih kemana-mana masih pakai motor. Jadi saya nggak kaya begitu. Tetapi yang ingin saya kejar adalah karena di beberapa teman, diskusi beberapa teman itu adalah menyepakati bahwa menulis itu adalah kesadaran sejarah. Karena saya tidak ingin dilupakan oleh anak saya. Karena saya tidak mengenal bapak saya secara lebih mendalam dibandingkan tulisannya Kunto Wijoyo misalnya, bukunya Nurholis Majid misalnya, atau bukunya Amin Rais, kemudian Ali Saryati, dan seterusnya. Saya lebih mengenal mereka dibandingkan dengan mbah saya, termasuk mungkin bapak saya, karena bapak saya tidak pernah menulis. Maka saya kemudian berpikir itu, agaknya cara sudut pandang kita menulis itu bukan ke situ arah. Kalau saya ingin mencari popularitas ketika sudah saya terkenal, maka kemudian saya tidak akan pernah menulis lagi. Atau pada saat saya sudah kaya misalnya, cetaknya puluhan ribu, kemudian saya tidak pernah menulis, tujuan saya kan sudah tercapai. Jadi tujuan saya sudah punya uang, sudah tercapai. Artinya saya pikir kayaknya paradigma menulis kita harus dibawa ke hal-hal yang jauh melampaui batas-batas orang yang barangkali menganggap menulis itu sekali menulis langsung terkenal. Nyatanya saya sampai 12 buku juga tidak terkenal dan juga tidak kaya tentu itu. Nah, maka kemudian saya mencoba beberapa genre. Ternyata saya pertama kali nulis novel itu judulnya Rahim Merah. Ternyata jauh lebih sulit menulis novel menurut saya. Nah, ini kalau buku Gelisah Malam itu sebenarnya adalah kumpulan dari tulisan saya yang ada di blog saya. Jadi saya blogger sejak tahun 2010, 2009 atau 2010, berarti sekarang sekitar 12 atau 13 tahun begitu. Tapi dulu itu saya alasannya begini, kalau zaman saya pada saat menulis itu hanya blog, entah itu menggunakan blogspot atau menggunakan broker ya, atau menggunakan WordPress. Ya, kalau kita yang berbayar ya silahkan domainnya kemudian diganti dan seterusnya. Sampai saat ini saya bertahan di blogger, jadi blogspot.com begitu, ada di IG saya. Maka biasanya saya menggunakan di situ. Saya lebih menggunakan saya tidak ganti domain dan seterusnya, saya enggak. Karena saya tidak mencari pengunjung traffic. Saya tidak mencari traffic. Karena saya kalau mencari pengunjung, maka yang terjadi orientasi menulis saya akan bergeser. Saya mencari traffic lagi. Atau ketika saya jadikan website formal,
Maka yang saya kejar itu Alexa kan, rankingan kan begitu. Saya kejar, saya menjadi budak Alexa pada akhirnya. Dan saya tidak tidak mau terjebak di sana. Maka kemudian saya diingati oleh teman-teman saya itu, maka menulis itu adalah kesadaran sejarah. Salah satu yang memotivasi saya sebenarnya dulu itu adalah teman satu angkatan di UMY itu sekarang sudah jadi tokoh nasional. 2 kali saya undang ke UMP itu, namanya itu Fatpah Depi. Dulu itu Fat Gibran. Itu yang mengajari saya menulis awal. Ya, mengajari saya menulis. Kemudian dia buat penerbit indie, kemudian berkali terus sampai sekarang jadi orang terkenal dan kaya itu. Kalau itu kaya itu saya percaya. Beda dengan saya. Tetapi yang saya ambil adalah dari situ kemudian saya merasa tidak pernah kehabisan ide untuk menulis untuk penulisan non-fiksi. Alhamdulillah saya untuk pangkat nggak ada masalah, mungkin sama dengan Bu Laili gitu, dengan istilah kesibukan kita masih menyempatkan nulis artikel, membuat buku, modul, dan segala macam. Artinya waktu kita kan sebenarnya sama-sama 24 jam, tinggal membagi waktunya. Kemudian kenapa menggunakan gelisah malam? Ini karena rata-rata, jadi saya bukukan karena yang mengunjungi website blog saya itu sudah di atas 100.000. Sudah di atas 100.000, kayaknya dibukukan aja lah yang kira-kira agak nyambung begitu. Dan membukukannya saya awalnya itu terinspirasi sama bukunya di Lestari, atau dulu itu ada Cerbung, catatan bersambung itu. Atau kemudian ada, kalau pada saat saya masih mahasiswa itu sering baca Caping, catatan pinggirnya Gunawan Muhammad itu senang saya itu, bahkan saya relakan diri untuk ke perpustakaan hanya untuk cari edisi terbaru majalah Tempo. Hanya cari depan, sisanya saya baca Cerbung aja itu. Apa namanya, catatan pinggir aja, sisanya nggak saya baca itu. Maka karena saya senang tulisannya Gunawan Muhammad. Ini terlepas memang beberapa pendekatan, ada orang yang tidak suka, ada yang suka. Itu kan bagi saya perspektif pembaca. Saya pikir tidak ada masalah. Kemudian tuna asmara ya, kenapa menggunakan tuna asmara? Kenapa tidak menggunakan jomblo, jones, jomblo ngenes begitu? Saya menggunakan tuna asmara begitu. Kayaknya kan secara judul kayaknya belum ada yang menggunakan tuna asmara gitu. Ada, kalau dulu blogger itu ada Raditya Dika, pada saat saya masih sekolah itu dia membuat buku pertamanya Kambing Jantan kan kalau nggak salah dulu itu populer dan sering dibaca blog, dan sekarang memang terkenal, tulisannya memang bagus. Jadi ketidakkonsistenan saya antara buku fiksi dan non fiksi itu menyebabkan saya tercerembab di salah satu palung. Sebenarnya saya senang fiksi, tetapi tuntutan pekerjaan saya yang tidak mengharuskan itu. Benar kan Bu Naliling ya? Apalagi saya prodi hukum ekonomi syariah. Ini fatwa, undang-undang, ini sebenarnya gimana, itu kan kaku. Maka agaknya hasil-hasil riset itu seandainya ditulis dengan bentuk penulisan populer, ya itu harusnya diakui oleh Kemendikbud dan kementerian itu sebagai kenaikan pangkat. Cuma kayak gini kan nggak bisa diakui. Ya. Bu Nureli, saya nggak punya buku berapapun, buku fiksi nggak bisa diakui mungkin ya, tetapi agaknya kok gini ya. Tapi ya itulah persoalan akademik kita. Kemudian yang berikutnya gini, salah satu buku yang ada di sini saya sampai menemukan teori baru kalau dalam menulis itu. Ada di sebuah laman berapa saya ingat, perjalanan kedua kalau nggak salah itu, yang ada 1007 halaman itu adalah, jadi saya bongkar saja di sini. Ada berapa ini yang datang? 173 orang yang hadir di sini. Saya bongkar saja. Jadi itu gini, hampir 2 tahun saya menulis tiap hari. Hampir 2 tahun. Jadi hampir 2 tahun saya menulis apapun yang terjadi dengan keadaan saya. Saya menulis tentang kenaikan BBM, saya menulis tentang, nah ini karena kenapa saya menulis, saya ulangi, kenapa saya menulis, karena pada saat itu Bu Naili, pada saat saya jadi mahasiswa itu senang terhadap perempuan. Benar, senang terhadap lawan jenis yang kalau menurut saya, jadi karena memang kisah percintaan saya kan memang kadang, ini yang paling ngenes kalau menurut saya. Pada saat itu saya senang sama perempuan. Bagi saya itu, saya pokoknya kalau cari pasangan hidup, cari yang aktivis,
jilbabnya gede, akrab dengan saya, tahu saya. Ada teman saya satu organisasi itu. Saya tulis itu selama 2 tahun kalau nggak salah itu. Saya tulis apapun, dia kan nggak ada WA sekarang itu. Paling mentok dulu kan BBM, BlackBerry itu, BlackBerry Messenger. Kalau sekarang kan tidak ada itu, sudah hangus. Atau SMS, kemudian saya tulis ketik apa dan seterusnya. Kemudian saya mengkritik bagaimana kenaikannya BBM tahun 2008 itu. Saya tulis semuanya. Jadi analisanya ini siapa, kemudian siapa. Saya datanya ada. Bahkan saya mengkliping isu yang paling hangat di saat itu. Karena saya juga orang yang suka demo dulu. Demo kemudian juga nulis begitu. Senang aja, bukan pengen jadi penulis begitu. Maka karena saya senang terhadap perempuan itu, saya tulis semua orang kaya. Nah, ending lah pada satu ketika adalah dia pada saat dia, karena saya kan nggak sebut nama ini kan, nggak sebut nama. Ini terus terang buku ini yang kemudian membuat istri saya cemburu sebenarnya. Karena istri saya kan memang tidak suka membaca ya, dan apalagi buku-buku saya itu saya nggak ada di rumah di Magelang, nggak ada buku-buku saya begitu. Jadi ya ngapain saya juga dibawa buku ke sana gitu, cuma sampai istri saya nggak dibaca begitu. Maka kemudian dia baca buku ini ketika dia datang ke rumah saya di Purwokerto. Saya menyampaikan begini, ini kenangan ya, kenangan ya. Saya jawab ya diplomatis kan, gitu. Ya kenapa dengan kenangan, dia bilang kayak gitu. Nah dia memang sampai sekarang memang cemburu terhadap yang saya sukai itu. Jadi ceritanya si perempuan itu saya senang. Kemudian karena dia perawatan, mahasiswa keperawatan lagi proses nurse di Jogja itu, saya jemput ke tempat dia praktek itu jam 3 dini hari karena dia takut pulang sendiri kan. Kan dulu kan nggak ada Grab. Sekarang kan mudah itu. Taksi akan mahal, sekali buka aja kan kita harus ya paling nggak sudah 7.000 zaman itu. Kemudian saya jemput, kemudian ke Magelang saya antar dan seterusnya. Hasil ketikan saya itu ada sekitar 1.007 halaman. Jadi kira-kira 2 rim lebih 7 halaman. Saya copy bolak-balik itu. Tulisan saya itu bolak-balik. Kemudian setelah itu saya copy, print dan seterusnya, kemudian saya serahkan sama dia itu. Saya serahkan. Saya bawa buku itu. Kemudian dia bilang gini, beberapa hari kemudian, ini buat apa? Dia bilang kayak gitu. Kamu baca saja, saya bilang kayak gitu. Saya pikir sudah pede kan, wah mesti diterima, ini sudah pasti diterima kan. Wong saya sudah bawa 2 candi kan, 2 candi tulisan saya, kemudian dia menerima, pasti menerima. Ternyata dibalas 2 minggu kemudian saya ditolak. Kemudian saya ditolak. Saya mikir itu, apa yang salah dengan itu? Saya mikir kan, ya Allah dalam batin pikiran saya itu. Saya nggak neko-neko, saya nggak senang sama perempuan. Dia naik motor, saya naik motor sendiri, saya nggak berboncengan, saya bilang kayak gitu. Kenapa saya ditolak? Niat saya baik, saya mencari pasangan yang baik, kalau menurut saya, sudut pandang saya. Kemudian setelah itu dia jawab gini, sampai pertemuan terakhir dengan saya di Jangan sambil nangis loh Pak. Saya enggak, Bu. Ntar batal. Enggak, saya mengenang masa itu. Saya makan soto di Terminal Umbul Harjo dulu. Umbul Harjo kalau dulu, sekarang sudah pindah ke Giwangan itu. Saya makan soto di sana. Ternyata sotonya sampai sekarang saya tidak suka makan lagi soto di tempat itu. Karena kalau makan soto di situ, saya ingat lagi kenangan itu. Bagaimana ekspektasi saya, harapan saya terhadap perempuan itu kok begini. Kok saya kok cerita saya kok mirip sekali dengan kisahnya Hayati dengan Zainuddin di buku Tenggelamnya Kapal Pangrui itu. Karena sebelumnya saya juga senang bukunya Hamka, kok seperti mirip sekali. Bedanya saya orang Madura, satunya orang Bugis Makassar begitu. Kenapa kok kultur besarnya itu terjadi begitu? Dia pulang, kemudian saya antar, kemudian motornya ditinggal, kemudian dia pergi tanpa lambaian tangan. Saya itu kalau gitu, oke, saya bilang, oke.
Saya bilang tuh, Bismillahirrahmanirrahim, saya terimalah pokok takdirnya. Saya akan jalani semuanya kayak gitu. Saya nggak patah hati, biasa saja. Justru dari situ kemudian saya apa namanya, memang beberapa saat itu saya merasa kok gini ya, niat saya kan baik dibanding teman-teman yang saya yang mohon maaf itu kok dapat begini cepet banget dapatnya loh, nggak perlu babi-bu kan, kamu nggak senang sama saya, senang ya sudah gitu. Padahal saya kan dibilang ta'aruf yang mungkin nggak juga sebenarnya. Maka kemudian setelah itu saya buku itu yang 2 rim itu, yang sudah saya jilid tebel itu warna merah itu, sesuai dengan covernya ini warna merah. Kemudian saya bakar gitu. Saya bakar. Kalau bagi saya, kalau ini saya tidak bakar, ini akan mengganggu pikiran saya gitu. Pada saat itu saya masih kuliah S2 itu. Awal baru mau masuk kuliah S2 itu. Karena terus terang saya belum pernah bercita-cita jadi dosen dulu. Karena saya baru cita-cita kepengen jadi dosen itu setelah lulus S1 itu. Jadi tersesat mungkin ya. Jadi setelah itu buku ini kumpulan tulisan itu saya pecah di beberapa tulisan. Jadi salah satunya buku judulnya itu apa namanya, Rahim Merah. Ada Rahim Merah, kemudian dikirim beberapa penerbit yang sudah ini, tapi naskahnya malah hilang ya sudah enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir yang ini yang saya tulis di blog sebagian. Setelah itu saya sampai sekarang itu berpikiran gini, ada 2 modal yang bisa teman-teman itu dilakukan untuk menjadi modal seorang penulis. Enggak susah. Yang pertama itu adalah memiliki masa kecil yang kurang bahagia. Andai bapak saya dulu tidak pernah memukul saya untuk berangkat sekolah, mungkin sampai sekarang tidak pernah saya riwayat hidup saya kuliah S2, enggak pernah. Atau bahkan jadi dosen. Saya enggak pernah. Maka kalau saya ngomong sama bapak itu, coba bapak dulu enggak mau sekolah dulu. Mungkin aku enggak sekolah. Karena pada saat itu saya sudah pengen ngerantau, Bu. Jadi TKI ke Malaysia itu. Jadi pada saat itu, mungkin saya enggak itu. Dan itu yang kemudian karena sikap keras bapak itu saya belajar tentang ternyata pendidikan itu. Kemudian setelah itu jurus yang kedua, modal yang kedua itu adalah teman-teman memiliki kisah gimana yang tragis dan saya yang tragis. Saya berpikir itu apa yang ditulis Andrea Hirata di buku Laskar Pelangi, Udin Sor dan segala macamnya sampai dengan Bu Ani, itu kan bukan saya pikir kita jangan-jangan ini pengalamannya dia atau jangan-jangan pilih baik pengalamannya dia ketika buat Dilan atau Miliaris. Jangan-jangan pengalamannya dia. Dia kan selalu mengatakan di banyak wawancara itu. Dilan sih bilangnya sebegitu. Kan begitu. Apa namanya? Maka modal itu saya pikir gini, kisah cintanya Dilan kan juga sama. Jangan-jangan itu yang dialami oleh penulis. Apa yang dilakukan yang dialami oleh Andrea Hirata jangan-jangan sama dengan. Jadi kalau bagi saya pengalaman senang itu kadang itu atau perasaan nyaman itu menjadi jauh lebih produktif itu sulit kalau menurut saya. Sulit. Karena apa? Itu daya kreativitasnya nggak muncul. Kreativitas itu hanya muncul pada saat menurut saya, itu pada saat kita tertekan oleh deadline misalnya skripsi harus selesai besok semester 8 misalnya, kan jadi kebut itu. Pembimbingnya, pokoknya gimana saya bimbing harus selesai. Kadang-kadang begitu. Maka dua modal itu yang kalau menurut saya itu perlu dimulai. Kemudian yang terakhir, mungkin sebagai penutup teman-teman sekalian, kalau saya tidak perlu mengulas isi buku ya, silakan teman-teman biar ini Bu Naili dan teman-teman sekalian, ada hal buruk dari saya. Saya terus terang sampai saya mengakui bahwa itu adalah kelemahan saya. Yang pertama, kalau saya menulis itu jarang dibaca lagi. Jarang saya baca lagi. Jadi kalau saya baca itu entah kelebihan kata, kekurangan kata, kayak gitu sudah sering terjadi. Yang sering baca itu Bu Safitri itu. Kalau nulis proposal, salah begitu di komentar, oh ini kurang ya nggak apa-apa, berarti itu kelemahan saya. Kemudian yang kedua, kalau saya membaca teks itu sering ketelingsut, entah kurang kata-katanya, entah kelebihan. Itu kelemahan saya. Maka kalau saya dibaca ikrar pelantikan itu enggak pernah jadi itu. Mesti bolak-balik itu. Mesti bolak-balik. Saya enggak bisa itu. Jadi itu salah satu kelemahan saya. Setelah dua lah sekian banyak itu yang menjadi kelemahan saya.
Kemudian yang terakhir untuk teman-teman sekalian, karena sekarang media platform itu kan banyak. Kalau zaman saya kan dulu blog. Sekarang blog itu saya tahu kok sekarang itu tempat saya itu paling traffic sebulan itu paling di bawah 1.000 itu. Kadang aja 200 begitu. Sekali padahal yang saya posting itu di blog itu nggak penting bagi saya. Bagi orang lain itu nggak penting. Tapi saya punya keinginan jangka panjang itu. Dari dulu saya punya keinginan setelah membaca bukunya Dunia Kali yang ditulis oleh Kutub EA, kemudian bukunya siapa namanya? Pada saat itu saya sudah ingat itu. Dia menulis untuk anaknya. Hal yang belum saya lakukan itu adalah menulis sesuatu untuk anak saya. Padahal impian saya itu saya ingin membuat buku. Ketika anak saya lancar nulis, anak saya baru masuk. Kalau sekarang belum lancar Bu nulis Bu. Baca itu masih Luna itu kalau baca tulisan itu masih lompat-lompat begitu. Kadang lancar kadang enggak begitu. Tapi kalau hafalannya masih ada begitu. Tapi untuk baca kayaknya untuk buku kayaknya berat. Apalagi mengimajinasikan kayaknya agak sulit. Jadi kayaknya sampai dengan bulan Agustus saya punya proyek pribadi. Saya ingin menulis tentang anak saya yang pertama. Kemudian yang hari ini anak saya yang kedua itu umur 1 tahun. Saya akan menulis juga pada saat dia umur 6 tahun atau 7 tahun. Kemudian suatu saat impian saya ini ya, impian saya seperti anaknya Amin Rais, Hanum Salsabila Rais, dia menulis untuk ayahnya. Ada buku yang bagus bagi saya. Bagi saya baca bukunya itu terenyuh saya. Saya bukan terenyuh karena pengalaman cinta saya yang buruk itu, tapi terenyuh membaca bukunya Hanum Salsabila Rais. Hanum Rais itu anaknya Profesor Amin Rais itu menulis buku sebuah persembahan untuk ayah pada usia yang keberapa Pak Amin Rais itu ada bukunya warnanya kuning, saya agak lupa nama judul. Sudah saya baca buku berkali-kali. Yang saya ingat itu ada satu tulisan pesannya Pak Amin Rais. Apabila ada salah satu orang yang mendatangimu bagi seorang perempuan ya, yang mendatangimu dan kamu srek terhadap dia, srek itu tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Kalau diserak itu nanti bukan cinta itu ya serak. Mau kata orang ini kan jelek, kurang tampan, kurang tinggi, kurang semampai itu orang. Ya karena persepsi orang kan beda-beda. Maka kalau kata Amin Rais itu carilah yang serak. Itu saya Bu Naili sudah merasakan serak itu mungkin ya. Kemudian yang berikutnya ada buku yang dia tulis untuk anaknya, kisah tentang anaknya. Judulnya I Am Sarahza. Mungkin teman-teman sudah baca itu. Saya itu kalau baca itu ingat terhadap anak saya, perjuangan anak saya, bagaimana saya memperoleh anak pertama itu si Luna itu. Jadi Hanum itu kan di usia 11 tahun pernikahan baru memiliki anak. Dia harus aborsi berkali-kali. Uang kan sudah ada, tapi juga keturunan itu nomor 1 kadang-kadang begitu. Maka yang dialami kalau menurut saya, biar bagi Allah ada teman dan seterusnya yang terkendala dengan itu mungkin belikan buku itu sehingga dia tidak patah arah menyemangati dirinya sendiri. Buku I Am Sarahza kalau menurut saya itu adalah sangat sempurna bagi seorang ibu menjelaskan kisah perjuangan bagaimana dia memperoleh anak. Itu yang kalau menurut saya yang kemudian masa saya nggak bisa nulis tentang anak saya begitu. Saya bahkan sejak dari awal ngapain? Nggak apa-apa orang nggak baca buku tulisan saya, nggak apa-apa. Wong saya yang juga tidak mencari uang, juga tidak mencari popularitas begitu. Kemudian sebagai simpulan terakhir, yang istri saya itu, yang ketika membaca buku ini, dia kemudian bertanya begini, kamu sedang mengenang masa lalu? Dia bilang kayak gitu. Aku nggak mengenang masa lalu. Tapi bagi itu sesuatu masa lalu menurut saya, kisah percintaan sama orang kan memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Kamu bagian masa lalu saya. Karena saya itu menikah dengan istri saya itu 7 tahun sebelum menikah sudah kenal. Jadi kalau sekarang udah 8 tahun saya menikah berarti sudah berapa tahun itu? 7 tambah 8 itu. Jadi sudah kenal sudah belasan tahun dengan istri saya. Saya sebenarnya sudah kenal lama. Maka saya bilang gini, kalau aku cinta sama kamu itu aku jelaskan, maka itu bukan menjadi cinta, itu alasan. Jadi kalau cinta itu dijelaskan, itu bukan cinta, itu alasan.
Jadi itu yang kemudian menjadi ruang refleksi saya. Ternyata kasus percintaan yang muram itu, yang suram itu, kemudian kayaknya memang pikiran saya itu kisah cinta laki-laki, entah itu menggunakan medianya pacaran, kemudian ta'aruf dan seterusnya. Prinsipnya cuma satu, saling menjaga. Yang laki-laki yang menjaga perempuan, yang perempuan juga menjaga laki-laki. Saya pikir itu akan menjadi saling memelihara satu sama lain. Begitu mungkin Mbak, tergantung diskusi saja. Saya terus terang kalau bukunya saya berikan ke perpus saja begitu, tapi kalau saya dengan Bu Laili kan sudah mengalami jadi pasangan suami istri, sudah suka dukanya sudah tahu lah, apalagi Bu Laili sudah sekian. Berapa tahun Bu? Sudah 20 tahun lebih ya? 26. 26 tahun. Bahkan masih putranya Bu Laili kan juga alumni dari HES begitu. Itu anaknya bayangkan sudah ini. Artinya saya nggak ada seberapanya dibandingkan Bu Laili yang sudah 26 tahun. Tetapi kita berharap saudara Ariel misalnya menulis kisah cinta ibunya dengan bapaknya bagaimana. Kan tidak harus Bu Laili begitu. Bagi saya itu romantis di situ, bukan sekembang bunga. Saya punya ruangan saya itu. Bunga yang tidak pernah layu. Ada di ruangan saya ini. Ini sejak pertama kali saya jadi dosen. Pindah dosen, itu adalah bunganya Bu Zakiah di ruangannya Bu Zakiah. Karena ini bunga buatan saya taruh aja kalau di sini. Jadi kalau ada mahasiswa ke sini, Bapak kok berantakan, paling tidak ada bunga di atas meja saya begitu. Mungkin begitu Mbak moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget. Jadi ini benang merahnya buku yang ditulis adalah pengalaman ya. Udah dapat jawabannya. Mungkin ini kita bisa langsung aja ke Bu Laili. Mungkin waktunya sekitar 5 menit. Nggak apa-apa Bu, biar nanti kita lanjut ke diskusi. Oke, baik. Terima kasih. Tadi menimbulkan sebuah ide juga ya, membersihkan sebuah ide juga. Bahwa cinta kita, bukti apapun itu bisa lewat buku itu tadi ya Pak Mahrus ya. Saya juga berpikir, oh iya ya, kayaknya memang saya perlu meninggalkan sesuatu, bukan hanya ilmu, karena selama ini saya selalu berpikir begini, saya tidak bisa meninggalkan warisan yang banyak untuk anak-anak saya, tetapi saya harus membekali mereka dengan banyak ilmu, setinggi-tingginya, begitu ya. Ini ada tambah satu lagi nih, seharusnya ada momennya juga, apa ada kalau kita bilang, artefaknya yaitu berupa buku sehingga nanti itu bisa dibaca. Nanti saya punya cucu, punya cicit dibaca. Oh ternyata nenek dulu pernah nulis nih. Oh nenek, gitu ya. Udah pengen banget jadi nenek nih Pak Mahrus ya. Itu menjadi sebuah ide-ide dan saya yakin teman-teman yang ada di Zoom ini pasti punya banyak pengalaman. Jadi kalau saat ini Anda sedang terpuruk, sedang merasa sendiri, sedang merasa ditinggal semua orang, ayo silahkan itu ditulis gitu, dijadikan karya gitu. Jangan itu malah jadi melemahkan Anda gitu ya. Karena tadi kata Pak Mahrus ada beberapa hal, ada 2 hal ya Pak ya, bahwa itu masa kecil yang mungkin kurang bahagia atau mungkin menyakitkan atau mungkin menjadi pemacu Anda dan kemudian juga kisah cinta gitu ya. Silahkan teman-teman setelah ini Anda nulis ya, nulis sebanyak-banyaknya supaya apa yang Anda rasakan itu bisa terluapkan. Ya, jadi healing itu bukan ke tempat rekreasi yang setelahnya karena uangnya habis jadi tambah pusing, enggak. Tapi luapkan itu dalam tulisan, dalam karya, begitu nggih. Jadi nanti itu bisa dibaca orang lain dan bisa diambil ibrohnya oleh orang lain, begitu. Mungkin saya melihat Pak Mahrus ketika menulis saat itu karena baru merasakan mungkin seperti gitu ya. Aduh, sakit banget nih gitu ya. Tapi kan dengan menulis kan pelan-pelan hilang rasa sakitnya itu. Walaupun setelahnya nggak dibaca lagi ya Pak ya. Setelah itu kan nggak dibaca lagi tadi katanya ya, nggak pernah dibaca lagi. Tapi orang lain yang membacanya itu, oh iya ya, ternyata seperti ini yang dirasakan. Saya bisa mengambil ibrohnya seperti ini. Saya bisa mengambil hikmahnya seperti ini. Bahwa apa yang kita rasakan ya itu memang anugerah dari Allah teman-teman.
Jadi kalau misalnya Anda merasakan sakit, merasakan senang, merasakan patah hati, merasakan meluap-luap, nah itu memang anugerah dan kita manusia dibekali dengan itu. Monggo seperti itu, monggo kalau ada yang mau berdiskusi di sini, mumpung ada penulisnya begitu, monggo silakan. Keren banget ya. Ini udah sangat dikupas tuntas dari segi penulisnya, juga dari pakar sastranya, teman-teman sekalian. Jadi sekarang mungkin sebelum menuju diskusi, Pak Makrus mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang mau ditambahkan barangkali? Oh ya, Silakan. saya ini Bu, yang lokalisasi tadi ya. Karena saya perlu memberikan apa namanya penjelasan berkaitan dengan Betul, lokalisasi. betul. Jadi tulisan saya yang paling banyak dibaca salah satunya itu yang 3 besar itu di blog saya itu secangkir kopi di lokalisasi Doli. Jadi itu gini, dulu itu pada saat saya S2, dosen saya pernah bilang begini, kalau kamu melakukan dakwah di tempat-tempat bersih itu sudah biasa. Coba kamu itu, ya hal yang dianggap oleh orang lain itu tabu. Yang terbesit oleh saya itu adalah saya mengingat dulu itu ada salah satu dosen UMY itu pada saat saya kuliah S1 itu dia melakukan dakwah di komunitas maaf itu waria di Yogyakarta. Setiap pekan itu dia melakukan pengajian di sana. Ya mungkin kalau sekarang itu ada Gus Miftah ya, Gus Miftah. Sekarang itu yang kalau di diskotik itu. Saya berpikirnya gini, saya mungkin tidak bisa mendakwahi, nggak mungkin lah begitu berat bagi saya. Karena satu sisi itu saya ingin melihat proses fenomena sosialnya bagaimana sih sebenarnya. Maka kemudian saya pada saat itu mengunjungi Pasar Kembang, Sarkem, Pasar Kembang, kemudian Doli. Karena pas Doli saya kunjungi, itu sebelum saya berangkat ke Manado, karena di Manado itu kalau orang apa namanya orang datang ke sana itu pemula itu biasanya ada 4D yang harus dirasakan ketika berkunjung di Manado, katanya begitu. Pertama itu ada boulevard, bubur, kemudian apa lagi satu, kemudian bibir katanya gitu. Artinya perempuan sana, karena orang Manado itu adalah orang yang secara kalau laki-lakinya ganteng-ganteng, kalau perempuannya cantik-cantik, karena mereka keturunan Portugis kan. Setelah itu saya ke sana mengobservasi begitu sebenarnya bagaimana sih mereka yang terjadi yang dialami mereka sebenarnya sih apa sih? Apa iya faktor ekonomi? Apakah benar begitu? Kemudian saya coba menanyakan begitu ke teman yang apa namanya yang pernah ke sana begitu dan melakukan transaksi di situlah ya. Kalau saya enggak, alhamdulillah enggak. Takut saya. Kalau urusan begitu saya takut. Lebih baik saya mencari yang lain saja begitu. Maksudnya tidak perlu melampiaskan hal-hal yang seperti itu. Itu hal-hal yang menurut saya itu enggak. Selain kalau menurut saya melakukan tindakan begitu itu kan juga merusak orang lain, merusak tubuh kita atau juga merusak seluruh amal ibadah kita. Maka saya hanya ingin tahu saja sebenarnya itu apa sih yang terjadi di Doli itu. Ternyata itu di sana sekitar ada 13.000 apa 1.300 itu agak lupa itu saya. Jadi kalau ke sana itu seperti kita ke mana itu? Ke Rita Mall ya. Ada toko di sana, toko pakaian, teman-teman jalan kan pasti ada manekin kan yang dia pakai baju dan seterusnya. Dan di Doli itu sama seperti situ. Jadi kanan kiri itu ada perempuan, mohon maaf itu duduk, kemudian tinggal milih yang mana. Kalau cocok sudah transaksinya silakan ke situ. Saya hanya mau transaksi sebenarnya kayak gimana sih? Saya hanya keheranan saja begitu. Selama ini jangan-jangan saya menghujat sesuatu, tapi saya nggak tahu gitu. Hanya kata orang, saya kan mungkin orang gampang penasaran ya mungkin Bu. Jadi yang saya lakukan itu hanya ke sana, kemudian yang kayaknya kalau ini dibubarkan kayaknya masalah. Karena saya ngalami tempat saya kan Pamekasan di Madura. Jadi Surabaya dengan Madura itu kan tidak terlalu jauh. Ada tempat lokalisasi dan itu ada sejak zaman saya SD itu. Baru bubar pada saat dengan beberapa waktu yang lalu lah bubarnya itu. Itu pinggir sungai itu. Ternyata
itu ada korelasi yang apa namanya? Ada korelasinya antara doli dengan lokalisasi itu. Jadi katanya yang PSK di situ itu adalah alumni lah ya, alumni dari situ. Kemudian, nah ini kalau begini yang rusak adalah daerah-daerah pinggiran. Jadi kalau ini dibubarkan tanpa ada solusi yang jelas itu dampaknya tinggi. Kalau nggak salah, pada saat Doli itu dibubarkan, salah satu alumninya itu Gang Sadar di Baturading. Dan itu dimuat di suara apa namanya? Radar Banyumas. Saya ada di Facebook saya itu. Saya screenshot itu foto buat nangkan-nangan lah suatu saat kalau orang bertanya ini kan bahwa apa yang saya sampaikan dulu itu terbukti. Ya sekalipun saya nggak tahu sekarang ada yang bertobat, mungkin ada sebagian, ada yang mungkin yang kalau yang saya tanya itu ada motif, ada human trafficking yang apa namanya dijual ya di sana. Kemudian karena dia jual, kemudian diikat dengan sistem dia apa namanya banyak hutang lah terhadap ilmunya itu. Namun yang kedua itu adalah ini hubungan laki-laki dengan perempuan yang tidak sehat misalnya. Dia merasa oh ketika aku menikah ini kan melukai apa namanya pasangan saya. Ada yang terjadi begitu. Karena kenapa saya penasaran mengulik-ngulik tentang itu salah satu novel. Judulnya itu Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur. Itu karyanya Muhyiddin M. Dahlan itu. Judulnya wah, sebenarnya kalau kita baca ya biasa saja sebenarnya itu nggak ke sana, tetapi bagi saya itu banyak hal yang bisa dipelajari. Maka semua tempat bagi saya menjadi ruang untuk belajar. Nggak perlu healing seperti kata Bu Laili tadi ke gunung, ya kan, setelah itu kecelakaan atau jatuh, habis itu sampai rumah stres lagi. Ya. Lebih baik teman-teman sekarang kalau menurut saya platformnya sudah banyak, silahkan menggunakan Instagram, Facebook, kemudian blog mungkin kalau ada. Silahkan kalian tulis aja di sana dengan catatan itu tidak merugikan orang lain. Khususnya misalnya menyebutkan nama orang. Karena sekarang mohon maaf itu undang-undang ITE itu kan riskan bagi saya. Ya, kita berkirim surat elektronik saja menyebutkan nama orang institusi tidak terima, itu kasusnya hampir sama dengan Rita yang apa namanya itu, yang dulu bermasalah dengan apa namanya salah satu rumah sakit di Jakarta itu yang ada sampai ada Omni Internasional, rumah sakit Omni Internasional itu kan bermasalah hanya karena itu kiriman email. Apalagi sekarang ini. Ya silahkan teman-teman menulis dengan menggunakan institusi misalnya presiden, kan nggak apa-apa. Anggota dewan, silahkan boleh kok. Kan tidak menyebutkan nama. Kecuali menyebutkan nama ininya itu nanti bermasalah. Takutnya undang-undang ITE kan kena gitu. Itu kalau menurut saya ya. Itu pengakuan saya, Bu. Saya memang Katolik itu dulu. Tapi saya tidak apa namanya melakukan transaksi di sana, saya hanya ingin tahu sebenarnya fenomenanya apa, kemudian itu selesai papernya, kemudian diserahkan kepada dosen sebagai tugas kuliah dulu. Itu pengakuan nama-nama saya sebenarnya bukan bedah buku sebenarnya, menguliti apa namanya aib saya sebenarnya. Tapi mungkin ya, ini apa di balik buku itu. Tapi mungkin menurut saya itu sekarang Bu ya mungkin ya Bu Laili sama mungkin ya. Ini apa ya seperti ada teknik penulisan tentang storytelling ya sekarang ya itu kan orang semakin bicara tentang yang sifatnya individu banyak itu sama ketika saya nulis di Instagram itu yang like banyak kalau bicara anak saya, istri saya, pengalaman guru saya itu banyak yang like. Coba misalnya silahkan kuliah di UMP dapat diskon, nggak ada. Pak Makrus, permisi. Ya begitu Pak. Ya terima kasih Mbak. Mohon maaf. Ya, karena emang sangat menarik untuk dibahas, apalagi Bu Laili dan Bang Makrus ini emang sangat relate, bisa memposisikan kita sebagai generasi muda kayak gitu. Keren banget. Mungkin ini langsung lanjut ke sesi tanya jawabnya. Yang pertama dari Kuat Priyono. Pertanyaan pertama untuk Bu Laili. Ibu, ketika Ibu sudah membaca buku ini, bagian mana atau halaman mana yang paling membuat Ibu berkesan dan membuat Ibu terkagum-kagum gitu. Silakan Ibu. Langsung ya. Ketika saya membaca ini ya semuanya membuat saya, karena saya bukan saya belum pernah mencoba untuk menulis apa yang saya rasakan, apa yang saya
alami begitu, sehingga semuanya itu membuat saya bisa seperti itu ya gitu. Jadi kalau Mas Kuat kepingin tahu, baca aja. Memang sengaja tidak saya kasih tahu halaman berapa ya. Nanti biar Mas Kuat setelah ini ke perpustakaan hunting bukunya. Dan setelah ini Mas Kuat saya tunggu karyanya. Yang lalu biar berlalu ya Mas Kuat ya. Ayo cari yang baru gitu ya. Itu deh dari saya komentarnya. Singkat, padat, dan jelas. Jadi Mas Kuat ditunggu karyanya. Terus ini ada pertanyaan juga untuk Bapak Makrus. Yang pertama, apa sih yang mengarahkan Bapak untuk menulis buku Gelisah Malam? Itu pertanyaan pertama ya Pak. Jadi nanti langsung aja ke pertanyaan, saya bacakan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu yang kedua, bagaimana cara Bapak membuat nama dan kisah sifat pada masing-masing karakter yang ada di dalam novel tersebut? Gitu. Itu dari Mbak Apriliana. Terus Mbak Apriliana nggak tanya cuma satu nih Pak, karena kepo nih. Dan emang sangat tertarik dengan buku ini mungkin. Yang kedua, buku yang Bapak tulis berkaitan dengan pengalaman asmara. Bagaimana cara Bapak bangkit dari rasa keterpurukan itu gitu. Ya itu Pak, mungkin ini bisa membuat Bapak lebih flashback lagi nih. Terima kasih. Aduh, luka lama terbuka lagi nih. Pertanyaannya. Yang pertama ya Mbak, yang buku kenapa saya menulis buku. Sebenarnya beberapa teman yang menyarankan itu kenapa sih kayak bukunya Raditya Dika kan juga berasal dari blog dulu. Kemudian dibukukan menjadi Kambing Jantan gitu. Coba bukumu di ini kan dia mungkin saya nggak tahu ya, kalau sekarang kan sudah tidak banyak pengguna blog gitu. Jadi ini yang kemudian menginisiasi saya kemudian menerbitkan buku Gelisah Malam yang ini. Kemudian menulisnya beberapa, karena gini, saya ingin menulis buku itu, yang buku Gelisah Malam itu, seperti teman-teman itu baca quote itu. Sekali duduk, saya baca bab ini, udah selesai gitu. Saya tidak perlu penasaran, kalau baca novel kan, saya harus mengerti alur cerita sebelumnya, saya kan harus tahu. Maka saya ingin baca buku yang sekali duduk saya berhenti. Kalau misalnya saya berhenti itu makan, minum, ke jalan-jalan, saya bisa lanjut lagi baca buku itu, saya nggak kehilangan kayak gitu. Itu ini yang saya lakukan begitu. Kemudian beberapa hal itu saya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, saya lama-lama baca bahasa Indonesia ya Bu sebenarnya itu. Jadi bukan malah di bidang saya begitu. Tapi karena saya senang menulis, maka kemudian itu yang saya lakukan. Kemudian yang ini masalah asmara begitu, asrama dan asmara. Jadi gini, semua orang itu memiliki kisah cintanya masing-masing. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang biasa-biasa saja. Bahkan orang yang, kalau menurut saya, ada satu podcast yang sering saya ikuti itu di Has Kreatif, itu Maling, Mamat Keliling itu. Itu si Mamat Al-Qadiri, yang alumni UMY itu, yang dia kan orang kedokteran, tapi itu juga ceritanya sama. Dengan orang Minang, begitu, dengan orang Sumatera sana itu, kemudian ditolak sama keluarganya. Kita nggak tahu. Nah, mungkin dia kemudian diingat-ingat terus dan disampaikan di banyak pertemuan begitu. Kemudian bagaimana saya move on dari situ. Saya itu kalau move on itu saya nggak perlu memikirkan lagi begitu. Oh ini sudah terjadi. Mau kita sesali juga tidak mungkin kembali kan. Ya saya kalau dengan istri saya terbuka. Ini mantan saya pada saat saya sekolah. Ini mantan saya pada saat kuliah. Ini yang cewek ini dulu pada saat SD saya cinta monyet pertama kali lah ini namanya. Istri saya tahu. Saya sampaikan apa adanya. Dia cemburu nggak? Cemburu. Maka kemudian saya bilang, saya nggak mungkin kembali ke masa itu. Tidak mungkin. Satu kejadian ini pengakuan yang kedua. Saya juga ini Bu Laili. Perempuan yang saya tulis di novel ini, yang saya sampai tulis 2 rim itu, ketemu di Jakarta. Jadi saya sudah di UMP, kemudian dapat tugas ke Jakarta, ke LIPI. Dari LIPI, saya mau pulang ke Gambir. Nah, setelah itu kan dia lagi ada tugas di Jakarta. 3 bulan kalau nggak salah. Saya bilang, mau nggak ketemu? Kan ini kayak mau mancing singa tidur kan? Mau nggak ketemu?
aku ya ketemu aja begitu, nggak perlu apa namanya, wong dia sudah punya suami, anaknya sudah 3, kemudian anak saya sudah 1 begitu. Saya ketemu di tempat dia magang di sana, kemudian ngobrol. Saya nggak ngobrol di rumah makan, saya ngobrolnya di lobi rumah sakit di Jakarta. Kemudian setelah itu nggak tahu dari mana HP saya tuh nelpon istri saya. Sejak dari awal teman saya bilang, kamu kalau ini izin dulu deh sama istrimu, nanti takut dia marah. Aku sudah izin sama suami, dia bilang kayak gitu. Kan izin dulu. Saya bilang, kalau aku izin sama kamu tetap nggak boleh kan? Kan sama-sama nggak boleh ini. Jadi saya bilang, udah ketemu aja lah, wong niatnya nggak ke sana. Saya bilang gitu. Hanya bagaimana apa namanya silaturahim. Oh, rasa cinta saya kan sudah tidak ada lagi sama dia itu. Rasa cinta saya terhadap istri saya sudah apa namanya nggak mungkin. Sisa-sisanya kayaknya juga nggak ada juga. Dia sudah terbakar dengan surat saya sudah saya bakar itu. Residunya masih nggak? Tapi namanya ritme ya mungkin ada lah Bu. Tapi ya saya pikir nggak untuk kembali kayaknya nggak mungkin. Ya saya tidak mau merusak rumah tangga orang kayak gitu. Setelah itu saya sampai ke sana saya bilang ngobrol tanya anak kabarnya gimana, suamimu gimana kabar kayak gitu, kemudian aktivitasnya bagaimana kayak gitu-gitu sebenarnya. Istri saya ternyata HP saya nelpon, istri saya lebih dari semua. Setelah itu saya pulang sampai rumah, enggak ditegur saya. Bahkan istri saya itu saya ajak nginep di Aston, Bu. Masih ingat tuh. Di Aston masih juga itu masih ngambeknya enggak selesai-selesai. Maka saya bilang begitu. Aku tidak mungkin kembali kepada masa lalu. Yang saya lakukan sekarang itu adalah berdamai dengan masa lalu. Jadi kalau ada masa lalunya yang suram, kalau menurut saya lebih baik berdamai dengan masa lalu. Nggak mungkin bisa dihapus. Ini seperti teman-teman nulis di Facebook, di Instagram, itu apa namanya, itu ada story-nya kan, itu ada kenangan ya, itu ada kenangan yang mungkin akan melintas di sana, kan tidak mungkin bisa dihapus. Itu sudah menjadi apa namanya data yang kemudian itu akan muncul terus begitu. Maka bagi saya, saran saya yang mengalami itu keterpurukan itu, kalau saya sekarang berdamai dengan masa lalu, saya tidak perlu apa namanya kembali lagi ke sana. Saya sudah lihat anak begitu sudah begitu gitu Mbak. Nanti kalau saya banyak ngomong memang nggak bisa berhenti sama kayak Bu Laili. Karena memang pengetahuan dan wawasannya sangat luas, jadi selalu ada yang bisa diceritakan gitu. Nah, mungkin karena waktunya udah tinggal dikit ya teman-teman, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Makrus dan Ibu Laili, yaitu dari Ananda Fitria Ramadanti, PBSI 6B. Beliau bertanya, setelah apa yang sudah disampaikan, bahwasanya kesimpulan yang bisa diambil dari buku ini yaitu mengenai pengalaman pribadi yang kemudian diangkat menjadi sebuah cerita yang diterbitkan dalam bentuk buku. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengangkat pengalaman kita yang terkesan biasa-biasa saja, tetapi kemudian diolah menjadi cerita yang terkesan menarik untuk dinikmati pembaca. Kayaknya ini banyak banget nih mewakili pertanyaan yang lain nih. Silakan mungkin Ibu Laili terlebih dahulu untuk menjawabnya. Ya, untuk itulah kita harus di atas rata-rata ya. Untuk muncul, untuk dilihat, kita tuh harus di atas rata-rata, Mbak. Kalau kisah kita biasa saja ya cari angle-nya, cari sesuatu yang kemudian membuat orang lain tuh, oh ini nih yang bisa aku baca nih, ini kayaknya menarik sekali nih yang bisa saya ambil hikmahnya gitu. Jadi coba digali lagi, Mbak Nanda, digali lagi. Sebenarnya tidak harus asmara kali ya. Mungkin Anda pernah ingin sesuatu tidak tercapai, itu juga bagus untuk ditulis juga. Atau bahkan saat ini ingin sesuatu pun proses yang Anda alami itu juga bisa Anda tulis begitu. Jadi tidak harus melulu tentang asmara juga. Tapi memang hal yang sangat menarik kalau istilahnya Pak Mahrus itu senyummu manis madu gitu ya. Kalau pingin manis dan madu itu ya harus ada bahasa-bahasa yang bersaya, bahasa-bahasa yang manis sehingga nanti orang itu tertarik gitu ya. Bukan lalat yang tertarik, tapi ada lebah, ada semut, dan banyak hal yang kemudian ingin membaca karya Anda. Dan yang tadi itu loh, judul juga harus menarik. Seperti tadi ada contoh ya, izinkan aku jadi pelacur. Orang melihatnya sudah shock dulu. Hah? Yang benar aja gitu.
Padahal isinya biasa saja gitu. Coba Anda ingat-ingat lagi teman-teman, ketika jatuh cinta kan biasanya kita tiba-tiba jadi sastrawan ya, jadi puitis begitu kan ya. Nah itu kan bisa digali lagi, mungkin itu. Tapi memang saya belum pernah menulis kisah saya, paling ya saya tulis, saya private begitu, dan yang lebih pakar hal ini adalah Pak Mahrus, walaupun beliau bukan dosen bahasa Indonesia, tapi banyak bukunya justru tentang yang lebih imajinatif, yang lebih bernyastra banget begitu. Monggo Pak Mahrus bisa diceritakan proses kreatifnya. Oke, saya coba menjawab pertanyaan ini ya, edit satu dong ya Bu. Ini gini, kalau Bu Mas Bayu ya. Jadi kalau menulis itu bagi saya sih bukan, saya menulis gini, berkaitan dengan sejarah-sejarah itu gini, saya tidak mau dilupakan oleh anak dan generasi saya seterusnya. Saya nggak mau. Saya ingin membalas sesuatu yang barangkali menurut saya bisa saya lakukan. Saya memiliki trauma tadi itu. Saya dipukul oleh orang tua saya ketika tidak mau berangkat sekolah. Kemudian setelah itu uang jajan saya tidak banyak begitu untuk makan soto misalnya. Pada saat itu saya harus nabung 3 hari untuk bisa makan soto itu. Jadi saking nggak ada uangnya pada saat itu. Maka saya kemudian setelah itu saya tidak mau mengenang masa itu. Bahkan saya dengan anak saya. Jadi ada film namanya Upin Ipin itu. Saya sejak dari kecil SD itu teman saya itu udah nonton Ultraman itu, nonton Satria Baja Hitam itu kalau itu, atau Wiro Sableng kalau itu. Saya jualan di pasar, menggantikan bapak saya. Jadi ada satu lapak yang disediakan bapak saya. Kamu jualan di sini. Habis itu setelah itu dari jam pagi sampai dengan siang saya jualan di pasar. Jualan saya di pasar. Setelah itu bapak saya nggak nemenin. Jadi kalau nonton Upin Ipin, si Mael itu pertama kali jualan ayam goreng, itu saya ingat diri saya sendiri itu. Saya mikir sekarang, setelah 30 tahun berlalu itu masa-masa itu saya bilang sama bapak saya, andai bapak dulu tidak pernah ngajak saya ke pasar, mungkin saya tidak pernah mandiri di Purwokerto. Saya nggak punya saudara di Purwokerto itu. Semacam babat Allah, saya daftar di UMP itu tidur di terminal dulu saya. Maka hal yang saya lakukan agar rekam sejarah saya itu bisa didengar oleh anak dan keturunan saya kelak, maka saya harus menulis. Karena itu jalan satu-satunya kalau menurut saya. Kalau foto itu bisa habis, tapi kalau tulisan bagi saya akan lebih banyak didengar oleh banyak orang. Itu yang disebut menurut saya kesadaran sejarah. Jadi sejarah itu bukan saya seperti Prof. Sugeng membuat babat Banyumas, kayaknya bukan itu, karena itu bukan kompetensi saya. Kemudian pelajarannya saya tidak memberikan pelajaran, silahkan itu pembaca. Bagi saya setiap tulisan apapun saya sangat percaya itu. Bahkan tulisan mahasiswa kadang saya beli, Bu. Saya beli. Kadang bertukar saya dengan mahasiswa. Mahasiswa dari apa kemudian tukar dengan buku saya, barter itu. Jadi saya bisa baca. Kalau enggak saya kadang-kadang beli. Saya beli. Maka itu untuk mengapresiasi karya teman-teman penulis. Kemudian pelajaran ya teman-teman tinggal baca saja lah ya, itu kalau saya sampaikan nanti pelajaran nanti beda-beda itu. Kemudian ya memang cerita pribadi Mbak Fitri ya. Jadi kalau menurut saya gini, hampir semua tulisan baik fiksi maupun non fiksi itu erat kaitannya dengan si penulis. Enggak mungkin. Bahkan yang non fiksi saja, saya mau tanya ke teman-teman pada saat nulis skripsi besok, itu kan ada interpretasi kita kan, yang berdasarkan pengetahuan, pengalaman, sumber referensi yang kita peroleh, kemudian kita tulis dalam bentuk analisa di bab 4 bagian B, pembahasan. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian Mbak Ratna, oh ya ini ada alumni FAI, dari itu kayak bagaimana mengelola asmara yang baik. Prinsipnya gini, rumusnya bagi saya, baik laki-laki dan perempuan itu, entah itu ta'aruf maupun pacaran dan seterusnya, itu sifatnya saling menjaga. Menjaga kan, saya ada pengalaman, ya bukan ini buruk ya, saya dengan istri itu sebelum menikah itu pacaran 2 tahun, LDR. Jadi istri saya sudah kerja di Majenang, sudah, jadi ceritanya Bu, itu ada, saya akan tulis di buku saya yang berikutnya. Saya akan
orang yang akan beri buku saya pertama kali itu adalah Bu Laili besok pada saat itu sudah jadi. Sebenarnya kerangkanya sudah jadi sebenarnya, tinggal saya menulis. Jadi kalau tekniknya Andrea Hirata itu kan menulis Laskar Pelangi itu kan 2 pekan atau 2 minggu. Kita ngingatnya Andrea Hirata bisa nulis 2 minggu. Jangan menulis 2 minggu, dia hanya nulisnya, tapi risetnya, datanya nggak mungkin 2 minggu. Bisa jadi dia berapa puluh tahun atau beberapa tahun begitu yang untuk menuliskan hanya itu nggak lama begitu. Maka saya pikir itu kerja kreatif begitu. Kemudian yang terakhir Mas Ramadan, jadi yang membuat buku ini jadi gini, ada teknik menulis yang mungkin bisa teman-teman pakai, monggo lah. Kata biasanya saya baik fiksi maupun non fiksi, yang saya lakukan itu adalah pertama kali adalah brainstorming terlebih dahulu. Saya tumpahkan semua yang ada di sini. Ya kan, yang ada dalam otak saya tulis dulu. Enggak saya edit. Kalau saya edit nanti kabur lagi. Maka brainstorming terlebih dahulu. Tulis semua yang ingin ditulis. Kemudian tahap yang kedua kemudian lakukan rewriting. Kita tulis ulang. Artinya kita baca, kemudian kita tulis ulang. Kayaknya ini nggak nyambung. Kayaknya ada pendalaman karakter di sini deh. Kayaknya perlu di sini dan seterusnya. Setelah itu kemudian berikan kepada temannya untuk membaca. Jadi jangan kemudian dibagikan begitu ini bukunya ini, jangan. Kalau langsung ada penerbit kemudian meminta, ya silahkan langsung diterbitkan. Apalagi sekarang kan banyak penerbit yang bisa teman-teman ambil. Jadi yang saya lakukan begitu. Jadi brainstorming, kemudian rewriting, kemudian setelah itu yang saya lakukan itu adalah memberikan kepada teman dekat untuk bisa membaca. Tentu bukan istri saya untuk bisa membaca, karena istri saya itu kan, apalagi kalau sekarang, jadi ya suatu saat mungkin dia akan menyadari, bukan salah sih ya, karena paling kalau baca buku saya cuma dilihat, buka, begitu Bu, dibuka begitu, kemudian, oh ya sudah. Kalau yang menarik dia baca, kalau enggak ya mungkin dia tidak baca. Ya bukan buruk ya, karena profesi kita yang berbeda. Dia kerja di bank, kemudian kemudian kerjaan saya kan berbeda yang berkaitan dengan tulis-menulis. Alhamdulillah, saya itu bekerja yang di mana pekerjaan saya itu sangat berkaitan dengan tulis-menulis. Saya senang menulis dan pekerjaan saya tentang itu. Maka saya tidak merasa terbebani. Tidak pernah merasa terbebani untuk menulis. Maka saran saya silahkan teman-teman menulis apapun genrenya. Pilih platformnya. Sekarang gini, sekarang kan kalau teman-teman sekolahnya kan quotes ya, kutipan, baik itu di Instagram maupun di TikTok begitu. Bahkan saya sampai buat akun TikTok karena bimbingan skripsi saya berbolak-balik nggak jadi-jadi itu. Jadi buat tutorial tentang skripsi, bab 1 sampai dengan bab 6 itu saya di TikTok saya itu. Terpaksa saya buat, tapi biasanya untuk latihan nulis mungkin sekarang intensitasnya berkurang karena pekerjaan riset dan seterusnya, mungkin Bu Laili sudah paham betul begitu, belum lagi rapat-rapat. Itu yang kemudian kalau saya merasakan itu kayaknya bukan dunia saya jadi pejabat. Saya belum, bahkan saya punya kesimpulan begini loh. Saya agaknya, kalau saya sudah lama menyimpulkan itu. Saya mungkin telat itu. Saya akademis deh. Betul Bu, betul. Saya merasa sekarang itu kayaknya setiap minggu pekan mesti ada rapat, mesti ada agenda, dan yang itu ketika kita ide sudah ada di sini, tiba-tiba buyar begitu. Maka riset kita nggak bisa berjalan. Kemudian saya merasa itu riset saya sekarang jauh lebih jelek dibanding riset saya yang 5 tahun yang lalu. Saya membaca begitu. Publikasi saya itu yang banyak disitasi itu malah yang dengan mahasiswa. Disitulah saya senang kalau ada mahasiswa itu yang berprestasi. Terakhir, karena ini berkaitan dengan akreditasi, buku apapun, syukur-syukur ber-ISBN, silahkan teman-teman komunikasikan dengan dosennya, kemudian setelah itu teman-teman bisa berikan kepada dosennya atau kaprodi atau dekan, setelah itu akan sangat membantu dalam akreditasi. Saya orang yang mengalami bagaimana sampai tidur di kampus, kadang-kadang mahasiswa datang ke sini kuliah, ya, dia sudah mandi, sudah tidur, sudah makan, balik lagi kampus, kita masih pakai baju yang ini nih, dan tidur dia hanya mengganti kaos. Kemudian saya tidak di FHI itu ada pohon, jadi mungkin kalau diilustrasikan itu, kalau malam hari itu ada burung hantunya. Sebelah utara ada pohon gede itu, ya, di parkiran FHI itu.
Kalau malam hari itu ada burung hantunya dan kita tidur di bawahnya itu. Bayangin tidur di bawahnya itu. Maka Anda itu ditulis mungkin itu akan lebih menarik bagaimana akreditasi itu tidak sesederhana itu. Maka alhamdulillah ya PBSI ya, kemudian beberapa prodi FKIP dan FAI itu sudah terakreditasi unggul maupun A dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua. Apapun karya bagi saya, karya tulisan teman-teman sekalian, saya sangat percaya akan menemukan pembacanya masing-masing. Saya bahkan saya tidak ingat buku saya yang ini, Gelisah Malam itu, ternyata nunggu 2 tahun untuk bisa dibedah. Tidak pernah dibedah. Kemudian yang biasanya dibedah itu, buku saya itu, bukunya judul itu Genealogi Kaum Merah. Bahkan tidak terbit lagi, itu banyak dicari, bahkan bacakannya ada di Shopee, ya silahkan kalau mau klik aja di Google, Genealogi Kaum Merah, begitu. Mesti buku itu sudah banyak di buku online, dan itu sudah tidak terbit lagi. Dan saya berpikirnya gini, iklim perbukuan kita yang menyebabkan penulis itu tidak bisa kaya. Adanya undang-undang perbukuan, ini mungkin koreksi kita bersama, adanya undang-undang perbukuan itu, pembajakan itu masih tetap berjalan. Bahkan sekarang, banyak penerbitan itu beralih ke POD, print on demand. Jadi, print on demand. Kenapa saya tahu begini? Ya karena saya juga penerbit, dan alhamdulillah berkat penerbitan itu, saya bisa menyekolahkan adik saya S2, kemudian bisa menyekolahkan adik saya S1, semuanya lulus. Alhamdulillah. Dan ada satu nih yang mau masuk di Unsud. Saya bilang, saya buatkan CV baru, penerbit, ini baru berdiri, akhir tahun kemarin. Ya, kalau ini berkembang, ya silakan buat kamu. Saya hanya memberikan kailnya, tidak memberikan ini. Tapi kalau ini berhasil, itu berada di kamu sendiri. Karena orientasinya pengen jadi dosen, Bu. Kalau dosen, kamu nggak nulis, portfoliomu nggak ada. Maka kuncinya cuma satu, nulis. Jadi profesi apapun sekarang itu, tuntutannya tulisan. Maka profesi yang terakhir itu, sekarang itu kan ada copywriting, dan copywriter, dan itu mahal. Jadi silahkan teman-teman lakukan, intinya jangan sampai galau, dan semua healingnya hadirkanlah ke laptop, masukkan di mana itu di program, kemudian suatu saat di search di situ, misalnya nama saya gitu di Google, nah yang muncul halaman pertama begitu. Ya, halaman pertama namanya ini, portofolionya sudah ada. Ada bahkan sumber beasiswa itu harus menyebutkan media sosialnya. Wah, tuh. Nah, media sosialnya apa? Anda itu kan dilacak media sosialnya ini, oh ini ring apa begitu. Karena itu menggambarkan. Mohon maaf, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, saya mohon maaf kalau ngomong itu susah berhenti, Mbak. Penyakitnya itu. Topiknya tadi benar-benar sangat menarik, dari cerita Bapak sampai ke penulisan, bahkan ke penerbit yang ilmunya sangat bermanfaat. Mungkin karena waktunya sudah habis, saya akan memberikan kesimpulan pada diskusi dan bedah buku kita kali ini. Yang paling pertama dan utama adalah pesan yang beliau di Bu Laili, Nurlina, dan Pak Makrus ini selalu sampaikan adalah menulis, kayak gitu. Jadi galau-galau ini jadikan sebagai prestasi, jadikan sebagai karya gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Laili dan Pak Makrus selaku waktu, pengalaman, serta kesempatannya untuk berbincang pada kita pada pagi hari ini. Selanjutnya sesi foto bersama, mungkin teman-teman bisa langsung mengaktifkan kameranya sebentar. Belum mandi. Itu lupa belum di-mute ya. Nggak apa-apa, belum mandi juga nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Barangkali bisa mengaktifkan kameranya. Ini banyak banget loh. Ini pasti mahasiswanya Bu Laili sama Pak Makrus nih. Semuanya. Iya Mbak, saya todong. Pokoknya harus ikut gitu ya Mbak ya. Oh, Mahasiswanya pasti sangat Karena bangga. pada galau-galau gitu loh Pak. Biar dengar sendiri gimana sih mengelola asmara itu jadi sebuah kekuatan. Tambah istri ya Bu. Tambah istri. Oh ya, Mbak itu ya. Tambah istri tidak menyelesaikan masalah, Pak. Iya, apa dulu?
Inspirasinya itu, 1, Pak. 2, 3. Terima kasih. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang tadi udah aktif bertanya. 5 penanya pertama yaitu Kuat Priyono, Apriliana, Panca Bayu, Ananda Fitri Ramadhani, dan Ratna Anggraini. Silakan nanti kalian ke perpustakaan atau menghubungin IG-nya perpustakaan UMP karena kalian mendapatkan tote bag eksklusif dari perpustakaan UMP. Selamat. Dan buat teman-teman yang tadi mungkin pertanyaannya belum dijawab, mungkin bisa DM ke IG-nya Ibu Laili atau Pak Makrus, boleh? Karena Siap. tadi pertanyaan Boleh. tuh banyak banget dan emang Ya. pembahasan ini sangat menarik. Ya. Alhamdulillah. Kita buka konsultasi asmara ya, Pak. Ya? Kayaknya Saya ini cocok alhamdulillah. banget, cocok banget. Saya ini. ternyata dapat 2, Bu, yang sudah iya. menikah itu, sudah punya anak itu. 2. iya. Jadi kalau katanya mendoakan seseorang itu menjadi dibangunkan masjid, saya sudah punya masjid itu. Siap, Pak Rofi. Alhamdulillah waktunya terasa sangat singkat karena pembahasannya sangat menarik dengan narasumber yang sangat berkompeten, ceria, semangat, mudanya sangat nular banget ke kita. Semoga acara kita hari ini bisa menuai kebermanfaat dan di bulan Ramadan suci ini semoga kita bisa terus berfastabikul khairat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya partisipan yang udah berkontribusi dari awal sampai akhir. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata yang mungkin tidak berkenan di hati kawan-kawan sekalian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Biasanya mahasiswa rame tuh gitu. Iya. Salam penutup sama alhamdulillah terakhir. Makasih semuanya ya. Ibu, terima kasih, Bu. Teman-teman sekalian, teman-teman terus, Bu Yuki. Saya izin ya, izin pamit, Mbak.